li'annahum arafu dzalika min fi'lihi alaihi salam hina atahu thaqifun wa abau aminas salah falam yakbal alaihi salamu islamahum wa qala la khaira fi dinin la ruku'a fi bi khilafil ladzi ata musliman wa syarata al-fahishah faqabila islamahu thumma qala alaihi salam atarda an yakuna dzalika li ummik atarda an yakuna dzalika li ukhtik wa masaha sadrahu fazala dzalik li'anna adama salatil mani'u minha al-kibru huwa akbarul ma'asi aba wastakbara wa kana minal kafirin sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq bi khilafi zina fa innahu syahwatun tanfa'u fihi mau'izatul ma'idin ammal kibru fala yanfa'u fihi dhalik. Beliau menyampaikan di tengah pembahasannya tentang para sahabat Nabi itu tidak pernah melihat sesuatu dari amalan apapun yang meninggalkannya dihukumi kafir kecuali sholat. Meninggalkan puasa, meninggalkan haji, meninggalkan zakat, dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah menganggapnya yang meninggalkan itu kafir. Atau bahkan yang melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan apapun. Tidak pernah dikatakan oleh mereka kafir kecuali sholat. Kenapa? Karena mereka melihat langsung dari sikapnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada dari Bani Thaqif datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau masuk Islam, tapi nggak mau sholat, Nabi menolak keislaman mereka, nggak diterima sama Nabi. Dan Nabi pun menyatakan la khaira fi dinin la ruku'a fihi. Tidak ada baiknya sama sekali dalam sebuah agama atau dalam Islam kalau tidak ada ruku di dalamnya alias sholat. Ada hadisnya Rasulullah yang dengan tegas Nabi mengatakan man tarakas salata wahidatan muta'ammidan kata basmahu atau kutibasmuhu fi babin nar fulan ibn fulan la budda min dukhuli au kama qala. Nabi menyatakan siapa yang meninggalkan sholat, satu sholat sengaja tanpa ada udzur, tanpa ada sebab yang diperbolehkan, yang dimaafkan, maka orang tersebut mencatat namanya di pintu neraka. Fulan bin Fulan. Karena memang nanti kita di akhirat itu dipanggil dengan nama kita dan nama ayah kita. Kita mencatat nama kita itu seperti kita mencatat sendiri, mendaftarkan diri. Di mana pintu neraka? Yang mana ketika sudah mencatat labudda min dukhuli, dia harus memasukinya. Riwayat yang lain, faqad kafara jihara. Dia benar-benar kafir dengan jelas atau nyata kekufurannya. Lah karena itu Nabi SAW tidak menerima seseorang yang mau masuk Islam dengan mensyaratkan tidak sholat. Adapun yang mereka datang ingin masuk Islam, mensyaratkan melakukan kejahatan. Kejahatan ini, kejahatan itu diterima sama Nabi masih Islamnya. Seperti contohnya ada orang datang mau masuk Islam ke Nabi tapi izin kepada Nabi dengan syarat aku boleh berzina. Diterima sama Nabi. Keislamannya itu diterima.
Dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kemudian Nabi mengingatkan dia, menasihati dia. Atarda ayyakuna dzalika li ummik. Apakah kamu senang kalau perbuatan itu dilakukan kepada ibumu? Atarda ayyakuna dzalika li ukhtik. Apakah kamu senang kalau perbuatan itu dilakukan kepada saudarimu? Disebutkan satu persatu anggota keluarga perempuannya. Ibu, saudari, ya. Kemudian mungkin bibiknya, ya, anaknya, keponakannya, disebutkan satu persatu oleh Nabi. Kamu mau berzina, tapi misalnya kalau ada orang melakukan kepada salah satu anggota keluargamu, mau nggak kamu? Seneng nggak kamu? Orang yang waras nggak mau, nggak akan membiarkan anggota keluarganya dizinahi. Lah Nabi memberikan apa? Memberikan teguran kepada dia. Lah kamu nggak mau keluargamu digitukan, kok kamu mau melakukan itu kepada keluarganya orang lain? Sebagaimana mereka juga nggak mau, mereka juga nggak seneng. Karena Nabi selalu mengajarkan kepada kita itu untuk melakukan segala sesuatu itu yang apa? Yang sekiranya kita senangi dan itu kita wujudkan pada orang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita kalau makan, mau nggak diganggu? Nggak mau. Jangan mengganggu orang makan. Kita tidur, mau nggak diganggu? Nggak mau. Jangan ganggu orang tidur. Kita mau nggak tempat kita itu ditutupi ketika kita bekerja? Enggak, ya jangan nutupi tempat orang. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi. Memposisikan orang lain itu seperti diri kita. Kalau kita memposisikan selalu orang lain itu seperti diri kita, insya Allah kita nggak akan berbuat salah kepada orang. Nah, jadi kita nggak mau orang lain melakukan itu, ya jangan kita melakukan itu kepada orang lain. Jadi selalu apapun itu posisikan orang itu sebagai diri kita. Kiranya kalau kita misalnya digentuti orang, bau atau nggak bau, mau nggak kita? Enggak, ya jangan tuti orang. Nah. Kalau kita dipukul orang dengan sebab ataupun tidak dengan sebab, mau nggak kita? Nggak mau, ya jangan mukul orang dengan sebab atau apapun. Kita nggak mau dicaci orang, ya jangan mencaci orang dengan berbagai macam apapun. Nggak mau difitnah, jangan memfitnah orang. Nggak mau diadu domba, jangan ngadu domba orang. Nah itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang terjadi kepada sahabat ini. Aku mau masuk Islam, tapi izinkan aku untuk zina. Diterima Islamnya, masuk Islam. Setelah itu dinasihati sama Nabi. Nah, tentunya jawaban dia setiap Nabi bertanya, gimana kalau itu dilakukan kepada ibumu? Oh jangan. Kurang ajar itu. Kalau kepada saudarimu, oh, marah, ini dan sebagainya. Disebutkan satu persatu, dia nggak mau. Ya sudah. Kalau kamu nggak mau itu semuanya dilakukan kepada keluargamu, bagaimana kamu mau melakukan itu kepada keluarganya orang yang lain? Yang mana orang itu pun juga nggak senang kalau kamu lakukan itu kepada salah satu keluarganya mereka. Ya. Hanya dipegang oleh Rasulullah dadanya sahabat orang tersebut. Didoakan sama Nabi, ya, akhirnya hilanglah dari dirinya keinginan melakukan kejahatan itu, keburukan itu. Jadi benar-benar tidak ada keinginan melakukan kejahatan, keburukan tersebut. Yang tadinya dia punya keinginan, ngebu ingin, tapi setelah dipegang dadanya, dihusap oleh Nabi dan didoakan, hilang. Ya, hilang keinginan tersebut. Ya. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam ya, riwayat Imam Ahmad dalam
Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir. Lah apa bedanya? Kalau pertama ditolak keislamannya karena nggak mau sholat. Yang kedua diterima walaupun dia mengasih syarat melakukan kejahatan. Nah, sebabnya apa? Li'anna adami sholat al-mani' minha al-kibir. Orang tidak mau sholat itu, yang mencegah dia tidak melaksanakan sholat, itu satu. Karena sombong. Orang nggak mau sholat itu, sebabnya karena sombong. Lah sombong itu termasuk dosa yang paling besar. Termasuk dosa yang besar. Karena itu Allah dalam ayat Al-Quran menceritakan tentang iblis itu. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa yang dilakukan iblis? Aba, nolak. Kenapa? Wastakbar. Merasa lebih mulia. Merasa lebih utama. Wa kana minal kafirin. Akhirnya iblis tadi itu dijadikan oleh Allah minal kafirin. Saat itu, sebelum melakukan kesombongan, iblis ini sudah jauh-jauh tahun, bukan puluhan, ratusan, ribuan tahun sudah ibadah kepada Allah. Tapi dengan kesombongan hancur semuanya. Hilang semuanya. Tidak berarti semuanya. Apapun yang dilakukan sudah ribuan tahun tadi itu. Apalagi kita baru tahunan. Apalagi belum tahunan. Bulanan. Apalagi belum bulanan, masih harian. Kemudian kita sombong. Tambah tidak ada berarti. Ini sudah ribuan tahun ibadah kepada Allah. Sombong, hancur semuanya. Kenapa kesombongannya? Nolak untuk sujud karena kesombongan. Karena menganggap dirinya lebih mulia. Lebih baik, lebih istimewa dari Adam. Ana khairum minhu, khalaqtahu min tin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Dalam ayat yang lain, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil sa'asrifu. An ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Bi khilafi zina. Karena itu ilmu, kalau sombong nggak bakal dapat ilmu dia. Sombong nggak bakal dapat ilmu. Makanya orang dalam mencari ilmu atau ingin mendapatkan ilmu nggak boleh sombong. Sombong nutup, nggak bakal dapat sudah. Jangan merasa saya sudah lebih jauh belajarnya, sudah 10 tahun, dia baru 1 bulan. Oh, bedanya jauh. Ini sudah 10 tahun belajar, ini baru 1 bulan. Tetap tidak ada yang boleh menghalangi kita untuk bertanya, walaupun kepada yang baru belajar. Bahkan walaupun baru 1 bulan. Dengan hitungan lamanya kita. Bisa jadi apa? Kita mendapatkan ilmu yang tidak pernah kita dapatkan selama 10 tahun itu. Atau bahkan tidak terpikirkan di kita selama 10 tahun. Kita bisa dapatkan dari yang baru belajar 1 bulan. Sehingga nggak boleh sombong. Sehingga Nabi pun memastikan tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sombong itu. Lan yanalal ilm al-mustahyin wal mutakabbir. Tidak akan mendapatkan ilmu. Orang yang malu dan orang yang sombong. Nggak akan mendapatkan ilmu sudah. Orang yang sombong. Merasa sudah ngerti, merasa sudah bisa, sudah paham. Atau merasa sudah lebih lama belajarnya. Nggak akan mendapatkan ilmu. Bikhilafi zina. Berbeda dengan zina. Fa'inahu syahwah. Kalau zina itu munculnya karena syahwat. Kalau meninggalkan sholat, sebabnya sombong. Kalau zina munculnya karena syahwat. Lah syahwat itu masih bisa mendapatkan kemanfaatan
dengan apa? Nasihat. Diingatkan, ditegur, itu masih bisa nerima. Makanya apa ya? Lebih mudah untuk bertobat, lebih mudah berubah orang yang berzina daripada orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat sulit berubah. Ingatkan, tegur, dibantah, ditentang. Bahkan sudah mirip seperti Tuhan dalam omongannya. Dalam omongannya seperti dia mengenal Tuhan. Kalau saya punya rekamannya tak tunjukkan kalian. Omongannya itu. Seperti mengenal Tuhan sudah. Ucapannya itu seperti dia mengenal Tuhan. Subhanallah. Padahal sholat nggak dilakukan. 5 waktu Jumat enggak. Insya Allah riaya pun tidak. Hanya pakainya tok baru. Hanya pakainya. Kalau ngomong seperti Tuhan. Seperti orang yang paling mengenal Tuhan. Sudah. Padahal komunikasi tidak benar. Kan sholat kan komunikasi kita dengan Allah. Al-Quran komunikasi kita dengan Allah. Ini nggak pernah komunikasi, tapi seperti orang yang kenal. Lah lucu lah. Mengalahkan orang yang sering komunikasi. Mengalahkan orang yang sering komunikasi. Lah sulit diingatkan. Makanya orang kalau sholat, tapi dia melakukan kejahatan, insya Allah masih bisa diingatkan, masih mudah. Walaupun butuh waktu, tapi masih mudah. Ibaratnya dia masih mendengarkan, tapi kalau orang nggak sholat, susah. Makanya jangan sampai ada keluarga kita yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita harus benar-benar didik mereka untuk tetap sholat dari sejak dini. Karena apa? Sholat ini nantinya bisa manfaat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau syahwat itu masih bisa diterima, masih bisa disadarkan. Ini seperti orang tadi itu mau masuk Islam dengan syarat berzina, dinasihati, nyadar. Iya ya, mikir masih bisa. Kenapa syahwat urusannya? Masih bisa dikondisikan, ya, masih bisa dinasihati. Amal kibru fala yanfa'u fi dzalik. Adapun karena kesombongan sulit. Ya, nasihat enggak masuk. Ya, tidak masuk. Na'udzubillah min dzalik. Allahu a'lam.